Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, sebelumnya saya biasa ngikuti kajian lewat YouTube. Agak Uh, didengarkan. Nggih. Biasanya saya lihat kajiannya Ustadz Gus Pulasan lewat YouTube. Untuk kali ini saya baru datang ke sini. Ini ada beberapa kejadian yang saya alami Gus ketika saya berzikir. Awalnya ya zikir sirul asrol itu kayak naik turun, kadang lupa, kadang ingat. Kemudian saya itu berjenengan juga pernah ngomong di YouTube, zikirlah selama 40 hari, niatkan 40 hari. Nih. Saya niatkan itu akhirnya Gus, 40 hari saya pengen zikir sirul asrol. Akhirnya enggak lama sampai seminggu mungkin Gus itu ada perubahan. Jadi perubahan itu seminggu pertama agak sedikit ngagetin gitu ya. Kemudian Jumat kedua itu dari Jumat perubahannya. Kemudian Jumat kedua lagi itu perubahannya tambah drastis Gus. Jadi tubuh saya ini jasadnya kayak mau keluar dari tubuh. Kemudian suami saya lihat saya itu kayak mau mati. Jadi kaki saya itu dingin, naik kepala saya panas. Kemudian saya ditanya suami, kau mikir apa? Mikir apa? Allah, Allah, Allah gitu aja Gus. Tapi suami takut saya kehilangan saya mungkin. Saya itu udah ikhlas. Kalaupun aku mati aku ikhlas gitu ya. Saya kan ketika saya zikir itu lihat sesuatu macam-macam Gus. Enggak tahu apa yang kuda berupa wajah saya atau macam-macam. Tapi ketika itu saya hanya bilang, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tujuanku hanya engkau ya Allah dan aku ingin dapat ridhomu. Itu terus hilang, bayangan-bayangan itu hilang. Ketika saya zikir sambil duduk, saya enggak merasakan lihat-lihat sesuatu itu awalnya zikirnya sambil tidur. Kemudian ketika zikir sambil duduk, yang terjadi adalah tubuh saya tuh mungkin mengembang seperti mau kayak mekar keropok itu mekar. Kemudian dia itu tegang kayak mau keluar tapi enggak bisa. Itu apa harus saya lakukan? Gus, saya itu takut akhirnya mau zikir lagi. Takut. Awalnya takut. Padahal saya sebenarnya pasrah sudah. Suami takut kehilangan saya kayaknya. Akhirnya ini saya beranikan tanya ke Gus Muklason. Tadi saya juga sudah WA mau sowan sebenarnya. Jadi banyak kejadian lagi sebenarnya Gus, tapi mungkin panjang ya. Jadi itu aja apa yang saya... Pundi? Saya Surabaya Gus. Oh Surabaya. Tadi saya sudah WA Gus Muklason mau sowan, kita bisa. Itu pertama yang saya tanyakan apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang kedua, kalaupun seandainya zikir itu misalnya seperti yang Gus Muklason katakan, habis wirid ada dapat warid ya. Nah itu saya nggak tahu waridnya kayak apa. Itu kalau kita sudah mencari makrifat, itu kita harus ngapain setelah itu? Tetap istiqomahnya yang seperti apa? Ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat si Salik itu orangnya yang melakukan suluk untuk menuju wusul bertemu Allah yang sudah dimodali dzikir sirul asror. Urusan persoalan di tengah jalan itu Allah mementokkan, memperlihatkan kejadian-kejadian yang di luar akal sehat manusia. Itu merupakan salah satu tanda bahwasanya ruhaniyah jenengan ini meripat hati jenengan dibuka Allah tentang kegaiban makhluk. Berhubung awal sudah dimodali faqadistam sakabil urwatil wusqa, tali terhadap Allah yaitu dzikir sirul asrar, maka si Salik gak perlu ada rasa wedi atau takut apapun bentuknya. Si Salik tidak akan muncul rasa takut manakala dzikir sirul asr itu berfungsi. Pertama, sirul asr kan syu'aul basirah,
keterangane jenengan iki sadar yang memperjalankan jenengan hanya Allah. Umpama bertemu terhadap apapun, semua itu yang sebagai subjek atau isim fa'il di dalam makhluk-makhluk apapun itu ya cuman Allah. Ini nggak akan pernah takut. Otomatis orang lain, suami atau anak yang mendengarkan keterangan kejadian jenengan takut. Kalau beliau belum memegang sirul, mesti takut. Sing suami takut kehilangan, yo nek balik. Nek gak balik piye? Terus aku kok golek di mana? Gak kau oleh golek jenengan biyen niku angel nglani. Kita diewangi tukaran beda pendapat dengan saudara dan lain sebagainya. Loh, kita tidak boleh melihat, memandang dari sudut orang lain, jangan. Intine jenengan tatkala diterjadikan Allah di dalam alam kasyaf yang tadi dikatakan kok kula mengembang tambah gede. Buta bae. Seakan-akan memang seperti itu. Kalau boleh ditanyakan, itu apa? Bon, sampai buka di dalam surah Ibrahim ayat 3. Jikalau nafsu itu tidak bisa menghalangi jenengan, memberikan suguhan tentang kebiarin dunya, langkah berikutnya nafsu itu akan melakukan wa yasudduna an sabilillah. Tidak bisa wa yastakhibunal hayata dunya, langkah kedua nafsu akan menghalang-halangi Anda. Bagaimana si roh si salik ini takut ya? Akhirnya mikir-mikir, iya anakku si cilik, utangku si ukeh, wis macam-macam. Jadi gak diteruske karena ada ketakutan. Kalau ini Anda tetap berjalan terus, langkah terakhir nafsu itu akan membuat dalam hati jenengan wayabghunaha iwaja, berupaya untuk membengkokkan tujuan jenengan. Itu tadi karomah tadi, otomatis Anda akan tujuannya dari orang sakti. Ya, wis nang karomah. Ini tanda kalau kecebur. Kalau Anda tetap berpegang teguh dengan dzikir sirul asr, maka ketika su'aul basyirah, mesti langkah kedua akan sampailah ke ainul basyirah, bahkan hakul basyirah. Bertemu Allah. Masuk di dalam alam akhirat. Al-waridu yujadu, itu akan bisa kau temukan. Warid utawa alam utawa kemakrifatan itu hanya di alam akhirat. Bertemu Allah itu ada di alam akhirat. Artinya detik-detik dalam hati jenengan Bu dinyalakan cahaya makrifat itu. Lah, support saya terhadap jenengan, apa yang langkah harus dilakukan. Motivasi saya untuk jenengan Bu, apa yang harus jenengan lakukan. Pun mengke sampean buka ning omah surat Al-Ahzab ayat 41-42. Niku mawon sampean buka. Di situ maksudnya terus di saat jenengan itu
baik keadaan senggang maupun repot, hati tetap berzikir. Niku motivasi saya. Oke, berikutnya Ibu masih ada? Enggak ada? Kalau enggak ada tak lempar nang Pak E. Pak E nambah situ engkas.